Inilah cara merubah hidup. Wah, judulnya sih keren ya. Judulnya baru mau bilang. Banyak orang mengalami keterjebakan dalam hidupnya. Jadi namanya orang terjebak gitu ya, kayaknya di situ-situ aja gitu ya. Polanya di situ-situ aja gitu. Buntu gitu ya. Iya. Pertanyaan adalah yang sering banyak orang tanyain adalah gimana sih cara mengubah hidup? Rasanya saya nggak pengen hidup saya seperti ini. Tapi kok kenapa hidup saya seperti ini? Kesannya itu kita di setting gitu untuk mengalami hidup yang seperti itu gitu ya. Nah, sebetulnya kita mengalami sebuah kehidupan karena kita memegang satu sudut pandang tertentu. Satu perspektif tertentu gitu. Kalau kita pakai sudut pandang A inilah yang membawa kita ke kehidupan A. Kalau sudut pandangnya kita rubah, maka kehidupan kita juga akan ikut berubah. Secara sederhana, sebetulnya seperti itu saja. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi dulu kami juga mengalami, hidup tidak sesederhana itu. Ya kan? Dulu kita kalau dikasih sesuatu yang sederhana, kita akan cenderung fight gitu ya. Cenderung nggak terima. Nggak terima gitu ya. Bapak nggak ngerasain atau ibu nggak ngerasain. Masalahnya tidak sesederhana itu gitu ya. Iya. Kita kan berkelit dengan kalimat itu ya gitu. Iya. Tapi setelah kita melewati semuanya, akhirnya kita mengamini semua pernyataan nasihat-nasihat tersebut. Oh, ternyata hidup memang sesederhana itu gitu ya. Iya. Kami pernah mengalami kondisi di mana saya pernah gitu ya ngalamin kayak Iron Man gitu ya, tremor gitu ya. Jadi tagihan gimana nih, jatuh tempo, panic attack gitu ya. Tagihan jatuh tempo tanggal sekian, duitnya belum ada gitu ya. Gimana cara menyelesaikannya? Ternyata setelah dilewati, ternyata bisa ya. Kok lewat sampai sekarang juga masih hidup nih gitu. Ternyata semuanya bisa dilewati gitu. Yang membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih sulit adalah sudut pandang kita terhadap hal-hal tersebut gitu ya. Nah, mari kita bahas beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah soal uang. Menurut kamu, apa sih sudut pandang yang paling tanda kutip menjebak soal uang? Bagi kebanyakan orang, atau kita dulu lah gitu. Menurut kamu apa sudut pandang? Kalau buat saya ya, kalau buat saya yang paling menjebak itu adalah ketika saya menganggap sumber uang itu di luar. Gimana itu? Gimana itu maksudnya? Iya, jadi dulu itu saya berpikir bahwa uang itu kan datangnya dari luar, dari pekerjaan, dari peluang bisnis, dan ya seperti itu ya. Jadi saya kalau kita nggak dapat bisnis itu berarti kita nggak bisa dapat uangnya gitu. Betul. Ya. Terus kalau nggak ngikutin bisnis atau cara-cara yang menurut orang populer maka kita nggak bisa dapetin uangnya. Iya, kan kelihatannya ada ya. Oh, lu kalau mau dapat uang banyak begini gitu ya. Jadi sumbernya tuh di luar gitu kan. Dan yang paling menjebak buat saya dulu adalah ya tadi karena melihat sumbernya di luar, saya berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri saya untuk bisa melakukan yang katanya menjadi sumber uang. Dan selama sumbernya di luar, saya akan berasa itu sulit sekali didapat gitu. Oke. Kalau kamu? Iya. Mirip ya? Mirip, makanya kita ruwet bareng. Iya. Ketidakpercayaan bahwa sumbernya itu ternyata ada di dalam diri gitu. Sama kayak Rusi gitu ya. Kita pikir kalau kita menjalankan bisnis A, maka kita bisa berhasil secara finansial. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya yang melakukan tarikan terhadap bentukan materi gitu ya di dalam kehidupan kita adalah kepercayaan diri kita terhadap bahwa sumbernya itu di dalam. Keterhubungan kita dengan sang sumber itulah yang menarik banyak hal baik benar itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, lalu itu perspektif atau sudut pandang kamu dulu bahwa sumbernya terhadap uang gitu ya, bahwa sumbernya itu ada di luar. Lalu sekarang perspektifnya seperti apa? Lalu apa perubahannya yang terjadi dalam kehidupan kamu? Iya, dari banyak ya kita udah mengalami banyak
Lika-liku ya. Ya, pasang surut gitu ya. Dan akhirnya kita dipertemukan gitu kan dengan pengetahuan-pengetahuan gitu yang membuka sudut pandang bahwa ternyata sumbernya di dalam. Gitu ya. Bahwa kemakmuran itu sifatnya mengalirkan apa yang sudah kita punya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya yang mengubah, mungkin kalau di sini disampaikan kita cuma bisa menyampaikan poinnya gitu ya. Tapi sebetulnya ada banyak di balik mindset itu yang mengubah cara pandang saya pribadi gitu ya, tentang kekayaan versus kemakmuran, tentang kemakmuran itu seperti apa, tentang butuh tidak butuh, perlu tidak perlu, itu kan semua tentang apa yang akhirnya membentuk mindset kita tentang keberlimpahan atau kekurangan kan. Gitu. Dan sekarang sebetulnya dari sekian banyak ya, pengetahuannya dan perjalanan itu sebetulnya akhirnya ketemu bahwa sumbernya di dalam, dan di dalam ini itu sebetulnya hal-hal yang kita suka gitu, hal-hal yang kita mau, hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita nikmati itu ternyata malah adalah sumber keberlimpahan yang kita cari gitu. Nah, begitu kita melihat ini mungkin nyambung sama yang video sebelumnya ya. Begitu kita tahu kita di sini mau ngapain, kita diperlengkapi dengan energi apa, dan ternyata yang kita mau lakukan dan kita sudah punya perlengkapannya itu ternyata juga adalah sumber kemakmuran kita. Nah kan jadi ternyata tanda kutip ya, ternyata gitu doang. Maksudnya gitu doang tuh bukan gitu doang, tapi gimana ya? Untuk kita itu gitu doang. Iya, gitu ternyata sesederhana itu ya, kita begitu kita tahu apa yang kita mau, kita punyanya apa, kita tinggal menumbuhkan itu. Jadi prosesnya udah bukan lagi mencari ya. Kalau mencari itu kan jadi susah gitu. Tapi begitu kita udah punya, tugas kita cuma menggali apa yang kita punya, dan kita membebaskan itu mau mengalir di mana sesuai keinginan kita dan lain-lain. Tempat berkaryanya di mana gitu. Dan percaya bahwa itu adalah sumber. Nah, begitu itu dilakukan sebetulnya ada banyak konfirmasi. Konfirmasi bahwa iya ya, ternyata rezeki dan kemakmuran itu sumbernya dari energi dan mindset kita terhadap keberlimpahan itu sendiri. Nah, itu contoh satu ya. Iya. Contoh lainnya teman-teman gitu ya. Dulu kami ini sering ribut ya, sudut pandang tentang hubungan suami istri. Iya. Dulu kami itu sering ribut karena dulu sudut pandang kami adalah kalau dia ngomong sesuatu dan itu menyinggung kami, sudut pandang kami adalah kamu dong yang harusnya berubah, harusnya kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, kamu menyakiti saya. Jadi sudut pandangnya yang menyakiti itu adalah yang di luar gitu. Itu sudut pandang kita dulu gitu. Sampai akhirnya kita kan nggak bisa ngubah orang lain ya gitu ya. Yang bisa kita lihat yang bisa kita ubah adalah sudut pandang kita. Akhirnya sudut pandang kita terhadap hubungan tadi, terhadap konflik kita membangun hubungan adalah, kok bisa ya omongan dia nyenggol saya. Nah itu perubahan sudut pandang tuh gitu. Pada saat kita mulai bertanya dari sisi yang berbeda, kok bisa ya omongan dia membuat saya terpicu emosinya. Nah akhirnya sudut pandangnya berubah. Ada apa ya yang ada di dalam diri saya yang membuat saya kesenggol sama omongannya dia. Nah, pada saat sudut pandang itu berubah, akhirnya kita nyarinya ke dalam. Apa sih yang ada di dalam diri yang membuat omongan dia itu memicu saya? Nah, akhirnya yang dulu kami saling menyalahkan, kamu harusnya nggak boleh ngomong gitu, harusnya kamu jangan ngelakuin itu dong, itu menyinggung saya. Akhirnya setiap perilaku atau omongannya Rusi atau sebaliknya yang menyinggung diri kita itu malah jadi bahan meditasi gitu ya. Kontemplasi gitu ya. Kok bisa ya omongannya dia nyenggol saya? Malah kita bisa berdiskusi bareng. Aku tadi kesenggol loh gitu. Ini kenapa ya? Awalnya gara-gara apa ya gitu. Yang tadinya ribut karena sudut pandang semua itu terjadi karena yang di luar, sekarang itu malah bisa berdiskusi gitu. Nah, jadi konflik rumah tangganya
itu malah jadi diskusi rumah tangga jadinya gitu ya. Jadi praktek ya. Yes, praktek berkesadaran Iya. gitu ya. Dan juga kalau untuk hubungan ya, ada satu sudut pandang yang cukup memberi saya harapan dan kekuatan. Dulu itu kan katanya it takes two to tango katanya. Jadi selalu hubungan itu antara dua orang. Jadi kalau mau benerin, dua-duanya harus bekerja sama. Itu kan jadi itu yang membuat saya dulu, seingat saya selalu nuntut. Ayo dong, kalau mau hubungannya enak, ayo bareng. Saya udah gini-gini, kamu juga dong gitu ya. Nah masalahnya yang Ari bilang tadi, kita kan nggak bisa mengendalikan orang gitu. Ternyata ada mindset baru yang saya dapat bahwa ternyata satu orang saja yang berubah dalam satu hubungan itu bisa mengubah warna hubungan, bisa mengubah frekuensi hubungan itu gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat kita berani untuk kembali ke dalam tadi ya. Iya ya, ternyata dengan satu aja bisa memberikan warna yang berbeda. Jadi akhirnya kita lama-lama lebih sedikit menuntut dan berharap, berekspektasi terhadap pasangan dan mulai percaya bahwa pekerjaan ke dalam ini nanti akan memberikan hasil gitu di luar kemudian gitu ya. Nah, jadi banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup itu hanya dari perubahan sudut pandang saja. Pada saat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ternyata banyak aspek yang bisa berubah di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu teman-teman, kalau teman-teman pengen ngobrol lebih lanjut lagi, silahkan klik aja link di description. Nanti teman-teman bisa chat WA di sana atau mungkin bisa private konsultasi juga sama Rusi gitu ya, untuk mungkin bisa ngejas sudut pandang, karena kadang-kadang pertanyaan Rusi ini suka mengubah sudut pandang kita ya di sesi private consultation atau individuation and healing journey. Klik aja link di description, siapa tahu di situ ada informasi yang teman-teman butuhkan. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye bye. See you.